Dan kita lanjut lagi obrolan seputar tema kita pada malam hari ini, jejak karya Maria Dermaut, sastrawan Belanda kelahiran Pekalongan. Nah, sudah ada berapa ya yang diulas oleh Pamela Patinama, novelnya 1, 2. Nah, ini sekarang cerita yang ketiga yang ditulis oleh Dermaut yang diulas oleh Pamela Patinama. Judulnya The Professor. Nah, di cerita The Professor, bab kelima dalam The Tien de Zen Dingen, Dermaut juga menggunakan vokalisasi dan sudut pandang yang strategis. Mengikuti jejak Rumphius, seorang profesor Skotlandia datang melakukan penelitian di Kepulauan Maluku. Putra raja bernama Raden Mas Suprapto yang berasal dari keraton Surakarta di Jawa Tengah terpilih menjadi juru tulisnya. Di Ambon, mereka banyak berjalan kaki bersama dalam rangka mencari tanaman dan bunga-bunga liar. Pada saat itulah mereka bersentuhan dengan penduduk setempat dan mulai mengumpulkan flora langka yang sebagian besar diserahkan kepada mereka oleh anak-anak pulau. Sebagai upah, sang profesor terkemuka memberikan koin-koin berkilap dan penduduk begitu terkesan kepadanya, sehingga ia dilakukan dalam nyanyian rakyat mereka. Pada suatu hari, sang profesor pergi seorang diri. Malaria tropika yang ditakuti itu memaksa Suprapto berdiam di tempat tidurnya. Orang Skotlandia tersebut kemudian dibunuh oleh para binongko, gelandangan laut yang dihindari para penduduk pulau. Bisa-bisanya hari itu si juru tulis Jawa brengsek malah jatuh sakit, kata orang-orang Eropa di Susited. Seperti di Constant and the Matros, narator di sini juga eksternal, namun vokalisasi diletakkan sebagian besar pada Suprapto, sehingga pembaca mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi utamanya melalui sudut pandangnya. Nah, di cerita The Professor, dibandingkan dengan Constance and the Matros, Dermaut lebih intensif bermain-main dengan menatap, mengantisipasi dan melihat, dan bagaimana satu tokoh memahami tokoh lain. Sejak dari perjalanan di kapal menuju Ambon, Dermaut telah menggarap relasi antara tokoh Suprapto yang halus karena disetel lembut dan orang barat tersebut. Nah, sang profesor adalah sosok dengan penampilan tampan, sosok yang kumuh dan banyak cakap, yang bertolak belakang dengan penampilan tampan orang Jawa yang pendiam dan selalu berpakaian serasi dalam kilauan batik terbaik. Ia merupakan kontradiksi yang tidak sesuai dengan tradisi cerita kolonial, di mana orang Barat biasanya digambarkan superior di hadapan orang Timur. Nah, ini kebalikannya ya, Dermaut malah justru membuat orang Timur yang jauh lebih heroik gitu, lebih ganteng, lebih rapi gitu. Nah, di mata Suprapto, orang ini jangkung dan naif luar biasa. Setelan jasnya yang compang-camping, sapu tangan yang kotor, dan noda-noda keringat itu mengingatkannya pada orang Barat kulit putih berwajah merah yang memancing antipati, nyaris secara fisik, di kalangan elit Jawa. Lebih dari satu kali, sang pangeran bertanya-tanya, apakah guru besar majikannya ini
tidak waras. Dengan seenaknya profesor tersebut mondar-mandir, mengoceh, dan mengusik kebiasaan keratonnya yang kaku. Sang profesor tampaknya tidak peduli dengan sikap formal teman mudanya itu. Dalam penggambaran orang Skotlandia yang polos dan periang ini, Dermot sama sekali tidak menyisakan ruang untuk penyalahgunaan wewenang kulit putih. Dengan tubuh Eropa berkulit putih ini, sang profesor menduduki posisi kuasa tertinggi dalam hierarki kolonial. Namun, bukannya membuat orang terkesan, tubuhnya justru ringkih. Di mata Suprapto, posisi tinggi sang profesor melemah gara-gara kulitnya yang rapuh, tangan dan kakinya yang gempal, kumis merah mudanya yang jenaka, hidungnya yang besar berbintik, kondisi matanya yang buruk, dan cekikik tawanya yang aneh. Bangsawan Jawa ini sering merasa diremehkan dan sakit hati karena kata-katanya. Sementara ia juga merasa malu dengan majikannya yang kumuh itu. Ia misalnya menolak memperkenalkannya pada sosok terpenting dalam keluarga ningratnya, yaitu seorang perempuan yang tidak tersentuh yang dipanggilnya ibu. Begitu tinggi kedudukan sang ibu, sehingga ia mendapatkan gelar laki-laki, tuan ratu, tuan putri, atau semacamnya. Tuan putri ini seharusnya membungkuk hormat di hadapan penguasa kulit putih. Akan tetapi Suprapto yakin Tuan putri akan memberikan tatapan hina tanpa kata-kata kepada sang profesor. Nah, seperti diceritakan dalam novel The Professor yang dikutip Pamela. Ketika profesor pergi, Tuan Ratu pasti akan memperhatikannya saat ia menuruni tangga terlalu cepat dan tersandung sebentar. Mungkin profesor akan melambaikan tangannya, lalu berjalan di bawah pohon beringin. Tuan Ratu pasti akan mengernyitkan dahinya, menutup matanya sekejap, kemudian ia akan menatap suaminya dan orang-orang lain jika mereka ada di sana dan dirinya juga. Mereka sebenarnya memiliki sentimen tertentu terhadap Barat, terhadap orang-orang kulit putih itu. Oh, lihat itu. Seorang kulit putih, seorang profesor, guru besar, Hogeland. Seakan-akan Tuan Putri bisa mengucapkan kata itu. Seorang profesor itu Hogeland, bukan? Profesormu, Suprapto? Tidak mungkin, jangan sampai. Nah, dengan alasan tertentu, pangeran menggagalkan benturan kebudayaan yang tidak diinginkan. Namun, pergulatan batinnya tidak bisa dicegah. Sementara Profesor kumuh dengan mudah merebut simpati pembaca, kita harus berupaya maksimal untuk menghargai Suprapto yang memunculkan kecurigaan. Saat ia memandangi sebuah foto langka sang Tuan Putri, kita mendengar cerita tentang sang pangeran yang dibesarkan dengan pengasuh kaku dan tanpa cinta. Ada Jawa yang menyesakkan itu, mengurung sebuah kehidupan yang ringan, seperti yang dikenalkannya pada masa studinya di Leiden. Ia diminta pulang sebelum waktunya, mengetahui bahwa kehidupan dalam dinding keraton sedang menantinya. Ia langsung menentang perjodohannya, menolak pekerjaan remeh yang ditawarkan padanya, dan bekerja sebagai juru tulis pada Science Planetarium, Plantentuin, atau kebun botani atau kebun raya. Nah,
pergi bersama seorang Profesor Edan, perlahan meruntuhkan benteng pertahanan sang pangeran yang mulia dan tertutup itu. Halus seperti perempuan, namun jelas dan sedikit senyum. Saat majikannya membacakannya tentang perahu ubur-ubur yang doer dan tembus pandang diambil dari Raritate Kammer karya Rumpius. Sebesar apapun usahanya untuk menolak, perlahan-lahan profesor yang ramah itu melepaskan segala sesuatu yang dingin dan terlanjur kaku dalam diri Suprapto sehingga membuatnya tumbang. Pada akhirnya ia mengakui bahwa di banyak aspek sang profesor adalah atasannya dan dengan senang hati ia bersedia menjadi muridnya. The Professor adalah sebuah teks kolonial dan latar belakangnya memang merupakan kekacauan kolonial yang terdiri atas kesenjangan kuasa dan ketidaksetaraan yang tercermin dalam konteks zones. Nah, misalnya pertanyaan kurang ajar Suprapto diberikan tambahan seperti yang biasa dilakukan orang timur. Nah, juga saat mendeskripsikan para binongko, mereka disamakan dengan dinding bambu berwarna coklat. Juga ditekankan wajah-wajah mereka yang diam bagaikan tanah liat coklat. Namun, fitur-fitur kolonial semacam ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan Dermaut untuk meruntuhkan relasi kuasa kolonial. Sang profesor adalah kebalikan dari gambaran klasik pahlawan superior yang jantan dan rasional. Nah, dalam penokohannya, pentingnya ilmu pengetahuan barat diragukan, tidak hanya oleh Ibu Suprapto. Sang profesor boleh jadi merupakan perwujudan peradaban dan ilmu pengetahuan barat, namun apa artinya pengetahuan jika ia tidak berhasil mengevaluasi kondisi setempat dan malah terbunuh? Nah, menariknya, berbeda dengan Suprapto yang Jawa, orang Skotlandia ini tertimpa sejumlah klise dan ia sangat cocok dalam penggambaran orang Eropa yang ramah dan baik. Ia adalah orang Eropa yang menjadi idola dan dimasukkan ke dalam lagu rakyat Maluku sebagai pahlawan legendaris. Selebihnya, ia datang hanya untuk mengambil. Lalu tanpa pikir panjang, ia menggunakan posisi privilege-nya dan membagikan koin-koin berkilauan seperti para penjelajah di masa lalu yang membagi-bagikan cermin. Tidak tercetus di benaknya apa artinya ini semua bagi orang jelata seperti binongko-binongko itu. Bahkan setelah Suprapto mengingatkannya, mungkin mereka juga suka dengan uang-uang logam yang berkilauan itu, katanya. Nah, cerita tentang interaksi timur dan barat diawali dan diakhiri dengan Suprapto sang keturunan Jawa yang ingin melepaskan diri dari kodrat kebangsawanannya. Yang esensial bagi rasa empati kita adalah di dalam cerita Suprapto kerap dipanggil dengan namanya, sementara orang Skotlandia tersebut secara konsisten disebut sebagai profesor. Suprapto telah ditentukan sebagai vokalisator pertama. Kita mendengar pikirannya dan cenderung mengenali diri kita dalam dirinya. Mungkin tidak dengan gelar pahlawannya, namun bersama Suprapto kita ikut merasakan bagaimana hierarki kolonial dan hierarki Jawa berdampak terhadap Inlander. Ia merupakan protagonis dengan banyak masalah, tetapi dengan pikirannya yang penuh prasangka itu, ia tidak pernah menjadi korban tak berdaya dari penjajahan. Sementara sang juru tulis Jawa yang tercerabut dari akalnya ini berhasil menarik perhatian dan membangkitkan rasa iba kita. Di dalam cerita ini, sang profesor Hangeland kulit putih
ternyata adalah orang Eropa dungu yang datang dari tempat lain. Orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia milik penduduk asli. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang diberikan oleh Pamela dalam catatannya. Nah, analisis yang dilakukan terhadap cerita-cerita kolonial dari sudut pandang postkolonial sudah sering menunjukkan bahwa penduduk asli kerap dijadikan latar belakang eksotis sebuah panggung yang dipakai orang-orang Eropa untuk bergerak. Representasi orientalisnya mendukung gagasan bahwa Hindia adalah milik pendatang Eropa dan bukan milik warga aslinya. Sebaliknya, Dermot justru memberikan suara pada penduduk yang lahir dan dibesarkan di Hindia tanpa memandang waktu, warna kulit, dan kelas. Oleh sebab itu, gaya berceritanya yang unik menjadi esensial. Ia mencampurkan karyanya dengan cerita-cerita orang lain, mendaur ulang kisah-kisah terkenal, dan menirukan corak narasi lisan. Termasuk ke dalam gaya narasinya adalah bagaimana ia memutarbalikkan, meruntuhkan, dan mematahkan konvensi-konvensi yang dianggap normal dan wajar pada masa kolonial. Yang menjadi karakteristik krusial dalam karyanya adalah efek magnetis yang ditimbulkan. Penulis membawa pembacanya ke dalam dunia-dunia ciptaannya menggunakan teknik cerita dan teknik bercerita yang strategis. Dengan demikian, relasi kuasa antara penjajah dan yang dijajah yang biasa ditemukan benar-benar diletakkannya di bawah tekanan. Nah, dengan cara memutarbalikkan, mendobrak ekspektasi, meruntuhkan dan mengusik keselarasan hierarki kolonial, Dermot mematahkan representasi orientalistis yang konvensional. Yang juga mencolok adalah banyaknya perempuan perkasa non kulit putih yang dijumpai dalam karya Dermot. Mereka adalah karakter-karakter yang biasanya tidak memiliki peran berarti dalam sastra Hindia. Nah, memang benar, Dermot menjadi bagian dari elit Eropa dan hidup serta bekerja di Hindia kolonial dengan segala kesenjangan, rasisme, dan kekerasannya. Siapapun yang meneliti narasi-narasi Dermot sebagai penanda kultural dan politik akan mengetahui bahwa Dermot tidak banyak berkomentar pedas terhadap posisi privilege orang-orang Eropa di Hindia. Kerusuhan rakyat dan pemberontakan terjadi di sepanjang masa kolonial, namun dampak privilege kulit putih baru disadari oleh orang kulit putih pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 melalui gerakan-gerakan anti-rasisme Black Lives Matter. Dermot memang tidak tertarik pada politik, namun karya-karyanya yang bersahaja sebenarnya memiliki kesadaran politik dan landasan yang politis. Ia kerap mengacu pada kejahatan, kerusuhan, dan kekerasan, fenomena yang menjamur di kehidupan orang Eropa. Pamela membaca fragmen-fragmen semacam ini sebagai rujukan kepada kedamaian dan agresi brutal yang berjalan beriringan di Hindia kolonial. Banyak kritikus menemukan kekerasan yang vulgar dan sisi-sisi gelap dalam diri Dermot. Namun sepengetahuan Pamela, hal tersebut tidak pernah dianggap sebagai kritik laten terhadap orang-orang Eropa yang dengan santainya mengabaikan kekerasan kolonial, sehingga memungkinkan mereka memiliki kehidupan berprivilege di Hindia. Narasi Dermot tentang perpaduan yang sangat rumit antara sebuah negeri, sebuah masa, manusianya, alamnya, dan kisah-kisahnya tidak mengandung kritik yang eksplisit, melainkan subtil dan kerap tidak mencolok, bukan semata-mata terhadap kolonialisme, ansih, namun terhadap kategorisasi, dikotomi, simplifikasi, dan kekerasan yang melekat
pada struktur kuasa. Mungkin yang dikatakan sang profesor kepada Suprapto bisa menjelaskan hasil pemikiran Dermaut sendiri. Seperti dikutip Pamela. Benteng kecil yang kokoh di sekeliling kita ini tampaknya semuanya bernilai A. Kasta, kelas, status, negara, ras, dan masih banyak lainnya. Belum lagi di sana-sini, ada ikatan dengan hal-hal tua dan mendalam. Begitu terpercaya, begitu aman di sekitar kita. Tapi kita, jiwa kita, sebenarnya bisa tanpa itu semua. Kitanya saja yang tidak mau. Sebenarnya kita bisa berdiri di tengah terpaan angin dan dingin dan cukup melihat saja. Benar tidak, kawan mudaku? Cukup melihat dengan mata kita. Itu kalau kita mau, katanya lagi. Ya, kutipan itu menjadi penutup dari tulisan Pamela Patinama mengenai karya-karya, mengulas karya-karya Dermaut, seorang sastrawan Belanda kelahiran Pekalongan. Semoga bermanfaat dan Gajah Sastra saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya.